Alright, salah satu cara untuk membangun bisnis impor yang berkelanjutan dan anti perang harga adalah menggunakan Facebook. What? Facebook, yes. Bagaimana Facebook membantu kita mengembangkan bisnis impor ini? Oke, kita bahas. Cara yang pertamanya adalah dengan beriklan. Ini cara yang pertama aja dulu ya. Bagaimana cara beriklan di Facebook? Stepnya kita bahas satu per satu. Ini adalah akun personal Facebook saya. Kalau kita ingin beriklan di Facebook, berarti kita harus punya akun personal Facebook. Kalau sudah punya akun personal Facebook, lantas sudah bisa beriklan kah? Belum. Harus punya halaman Facebook. Ini dia. Harus punya halaman Facebook. Ini halaman Facebook. Kalau sudah punya halaman Facebook, apakah sudah bisa beriklan? Yes, sudah bisa. Sekarang kita mau beriklan. Oke? Oke, mari kita lihat bagaimana caranya beriklan di Facebook. Step by step. Kamu bisa lihat di sebelah kiri ini ada menu pengelola iklan. Kalau nggak kelihatan langsung, kamu bisa lihat di sini. Lihat selengkapnya. Cari pengelola iklan. Kamu kliklah pengelola iklan ini. Klik pengelola iklan. Jebret. Setelah kamu klik pengelola iklan, maka kamu akan dibawa ke Ads Manager. Ini tampilan Ads Manager-nya. Yuk, kita buat iklannya sekarang. Gimana cara ngebuat iklannya? Ini nih ada tanda tambah-tambah. Ini tambah-tambah ini sama tulisan buat, warnanya hijau. Klik. Setelah kamu klik, pilih tujuan kampanyenya. Ingat, tujuan kampanye harus selaras dengan tujuan bisnis kamu. Misalnya kamu mau memperkenalkan bisnis impormu ke orang-orang. Nggak usah bisnis impor deh, bisnis impor mulu. Misalnya kamu ingin mengenalkan kalau kamu ini punya toko online ataupun toko offline ke halayak ramai. Kamu bisa pakai tujuan awareness. Kemudian kamu ingin toko online atau toko offline kamu itu ramai dikunjungin orang-orang. Kamu bisa pakai traffic. Atau kamu punya bisnis fashion. Kamu pengen jualan fashion ya, pengen jualan baju, celana, sepatu. Kamu bisa menggunakan tujuan kampanye penjualan. Atau lagi nih, kamu seorang marketing mobil, sales mobil. Kamu ingin dapetin prospek orang-orang yang menurut kamu eligible. Kamu bisa menggunakan tujuan kampanye prospek. Atau kamu pemilik kafe deh, ingin ngedatengin orang-orang supaya kafenya rame. Kamu bisa pakai tujuan kampanye traffic. Jadi selaraskanlah tujuan kampanye yang ada di Facebook ini dengan tujuan bisnis kamu. Dalam contoh ini, saya ingin membuat interaksi antara orang-orang yang melihat iklan saya dengan website saya. Di dalam website saya itu ada saya tawarkan sesuatu. Jadi saya buat tujuan kampanyenya interaksi. Setelah memilih tujuan kampanye, klik aja lanjut. Selanjutnya apa? Selanjutnya memilih penyiapan kampanye. Ada dua nih. Yang pertama kita sebut aja dia namanya penyiapan otomatis. Yang kedua penyiapan manual. Kalau mau pilih penyiapan otomatis, boleh-boleh aja. Kalau nggak mau ribet, biarin si Facebook yang ngatur semuanya. Tapi saya mau ajak kalian semuanya untuk ribet-ribet dikit. Jadi kita pilih penyiapan manual. Pilih penyiapan manual, lalu klik lanjut. Ini dia struktur kampanye yang ada di Facebook. Yang pertama kampanye, yang kedua set iklan, yang ketiga iklan. Tapi pasti harus kita mulai dari yang pertama dong. Kita kembali ke kampanye. Mari kita setting satu demi satu. Nama kampanye ini bisa diubah. Kamu sesuaikan apa nama kampanyenya. Misalnya interaksi. Sesuaikan ya dengan bisnis kamu ya. Bisa diubah ya. Sesuaikan dengan nama bisnis kamu. Untuk kategori iklan khusus, biarin aja, nggak usah diisi. Nggak usah diotak-atik maksudnya. Kenapa? Karena kan kita tidak sedang mengiklankan kredit, tidak sedang mengiklankan pekerjaan, perumahan, ataupun tidak sedang mengiklankan isu sosial pemilu dan politik. Biarin. Detail kampanyenya juga biarin, jangan diotak-atik. Bagaimana dengan uji AB-nya? Di sini
kita bisa melakukan uji AB. Apa itu uji AB? Coba lihat baca nih. Membantu meningkatkan kinerja iklan. Apa yang diuji? Yang diuji adalah teksnya, gambarnya, pemirsanya, ataupun penempatannya. Kita bisa melakukan uji AB, tapi dalam contoh ini saya tidak melakukan uji AB. Jadi tak saya aktifkan uji AB-nya. Selanjutnya kita ke anggaran kampanye advantage. Aktifkan. Ini berkaitan dengan anggaran kampanye, guys. Scroll lagi ke bawah. Anggaran kampanye itu ada anggaran harian, ada juga anggaran sepanjang masa promosi. Maksudnya promosinya sepanjang masa. Oh enggak ya. Maksudnya gimana? Berapa lama kamu ingin beriklan? 30 hari? 20 hari? Misalnya kamu beranggaran 7 juta untuk 30 hari. Itu dia maksudnya ya. Tapi dalam contoh ini saya menggunakan anggaran harian. Berapa besarannya? Bebas-bebas saja guys, bebas-bebas saja. Dalam contoh ini saya ingin menggunakan anggaran sebanyak 175.000 satu hari. Perlu kita ketahui bahwa besarnya anggaran ini berpengaruh kepada jangkauan. Semakin besar anggaran maka jangkauannya semakin luas. Pertanyaannya juga, apakah dengan budget iklan yang besar bisa langsung berdampak pada peningkatan penjualan, peningkatan pendapatan? Belum tentu. Karena anggaran bukan faktor utama untuk meningkatkan pendapatan. Banyak faktor lagi. Konten Anda juga jadi faktor dong ya. Copywriting Anda juga jadi faktor dong ya. Jadi bukan anggarannya faktor utama. Setelah Anda mengisi anggaran harian ataupun anggaran sepanjang masa, coba Anda cek lagi, ada yang ketinggalan nggak? Dicek satu persatu, nama kampanye, bla 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 bla. Kalau sudah oke, kliklah berikutnya. Sekarang kita masuk ke struktur yang kedua, set iklan. Bahasa asingnya ad set. Yuk kita setting satu persatu. Nama set iklan, apa nama set iklanmu? Bisa diganti-ganti? Bisa. Set iklan interaksi, bisnis impor, sesuaikan ya dengan nama bisnis kamu. Sesuaikan dengan nama kampanye kamu. Sekarang bagian konversinya, lokasi konversi. Pilih tempat Anda ingin mendorong interaksi. Kemana orang-orang akan diarahkan ketika melihat iklanmu? Tempatnya di mana? Di aplikasi pengiriman pesan kah? WhatsApp, Messenger, Instagram? Atau di iklan itu sendiri kah? Atau melalui telepon? Atau situs web Anda? Atau aplikasi? Atau interaksi di halaman Facebook? Atau interaksi di grup Facebook? Saya ingin mengajak interaksi para audiens di situs website saya. Jadi saya pilih situs web sebagai lokasi konversinya. Target kinerjanya kita isi apa sih ini? Oke, mari kita lihat. Tujuan interaksimu itu apa? Ingin memaksimalkan jumlah konversi kah? Memaksimalkan jumlah konversi berarti jumlah orang-orang yang berinteraksi dengan situs web saya. Atau memaksimalkan jumlah tayangan halaman tujuan. Atau memaksimalkan jumlah klik tautan. Klik tautan maksudnya apa? Orang yang lihat iklanmu di Facebook ngeklik, yang dihitung nanti jumlah kliknya. Atau memaksimalkan jumlah jangkauan unik harian. Maksudnya gimana? Satu hari ini iklanmu itu menjangkau orang-orang itu berapa banyak. Atau memaksimalkan jumlah tayangan. Maksudnya apa? Iklan kamu ini ditayangkan ke orang-orang seberapa banyak, sesering mungkin. Satu orang bisa dapat 3 kali kena iklan kamu. Dalam contoh ini saya ingin tujuan interaksi saya memaksimalkan jumlah konversi. Karena saya menggunakan website berarti ada pixel. Apa itu pixel? Lah, ini nanti kita bicarakanlah ya. Saya sudah pasang pixel di website. Dan sudah saya hubungkan dengan akun dashboard manager saya. Berarti otomatis ada dong. Nah ini dia website saya yang sudah saya pasang pixel. Nama pixelnya Klinik Bisnis. Peristiwa konversinya apa? Karena ini interaksi, maka saya ingin mencatat orang-orang yang melihat konten saya itu berapa banyak.
Jadi Facebook akan melaporkan kepada kita berapa banyak sih orang yang melihat konten tersebut. Kita lanjut, scroll lagi ke bawah. Sekarang materi iklan dinamisnya. Bisa diaktifkan? Bisa. Bisa nggak diaktifkan? Bisa juga. Aktifkan aja, ini dia. Kamu membiarkan Facebook memaksimalkan elemen-elemen materi iklannya, gambarnya, judulnya. Lanjut. Anggaran dan jadwalnya biarkan saja. Sekarang kita masuk ke kontrol pemirsa. Scroll dulu ke bawah. Di mana iklan Anda ini akan ditayangkan? Apakah di seluruh Indonesia atau di daerah-daerah tertentu saja? Saya ingin beriklan di daerah-daerah tertentu saja deh. Cara merubahnya, klik edit, hapus Indonesianya, cari lokasinya, Sumatera Utara. Misalnya saya ingin beriklan hanya di Sumatera Utara. Hanya ingin beriklan di Riau. Hanya ingin beriklan di Aceh. Jadi iklan saya akan tayang di daerah Aceh, Riau, dan Sumatera Utara. Itu adalah kontrol pemirsanya. Selesai kontrol pemirsa, kita ke pemirsa advantage. Kalau kamu menggunakan pemirsa advantage plus, artinya kamu membiarkan Facebook menayangkan iklan kamu kepada orang-orang yang menurut Facebook sesuai. Dalam contoh ini saya ingin mengajak kamu ribet-ribet. Kita ribet dikit lah, kita sendiri yang setting. Bagaimana caranya? Di sini ada saran pemirsa. Klik saran pemirsa ini. Kemudian beralihlah ke opsi pemirsa asli. Klik beralih ke opsi pemirsa asli. Gunakan pemirsa asli. Klik gunakan pemirsa asli. Oke, sekarang kita setting. Scroll dulu ya. Lokasinya tadi di mana? Aceh, Riau, Sumatera Utara. Ini ya. Umur audiens yang ingin kamu seser. Seser tuh bahasanya. Berapa tahun? Kalau saya itu 21 tahun sampai 42 tahun. Jenis kelaminnya apa? Jenis kelaminnya apa? Edit. Kamu mau laki-laki aja? Kamu mau perempuan aja? Atau kamu mau semuanya? Sekarang advantage detail targeting. Kamu jualan fashion, kamu jualan baju. Kira-kira kalau kamu jualan baju, kamu akan menayangkan iklan kamu ini ke konsumen yang kayak apa sih? Apakah orang-orang yang suka fashion kamu akan tayangkan? Coba kamu cari, ada nggak fashion di sini? Fashion. Minatnya fashion. Ada nggak fashion? Kamu cari sendiri. Kamu cari bagaimana fashion. Kalau kamu sudah tahu, nah ini dia, mana minat, aksesoris misalnya. Ini misal ya. Karena saya ingin menawarkan produk yang berbau importasi, bisnis impor, berarti saya harus mencari audiens yang suka-suka impor. Ketika dia berbicara tentang Alibaba, berarti dia tertarik nih tentang impor. Berarti minatnya Alibaba ada. Oke, saya pilihlah. Orang-orang yang suka ngomongin Alibaba di Facebooknya, akan kena iklan saya. Apalagi, mungkin orang-orang yang suka ngomongin e-commerce juga bisa nih. Apalagi mungkin orang-orang yang suka ngomongin UMKM, small medium enterprise ada nih. Kalau bingung, kita bisa lihat saran dari Facebook sendiri. Ini ada saran. Klik saran tersebut. Apakah retail, industri deh? Dah, saya pilih industri. Lihat estimasi ukuran pemirsa ini. Ini dia, kamu bisa lihat ini. Range-nya sampai 10 juta, 2 juta sampai 10 juta. Itulah range ideal berdasarkan rekomendasi dari Facebook. Kalau di atas 10 juta mungkin kamu harus perkecil, persempit lagi. Saya tidak ingin iklan saya ini tayang kepada admin halaman Facebook. Jadi saya tambahkan pengecualian di sini. Kalau kamu tidak ingin iklan kamu ditayangkan kepada seseorang, sesuatu atau apapun, kamu bisa tambahkan pengecualian di sini. Admin halaman Facebook. Saya nggak mau iklan saya ditayangkan ke admin halaman Facebook. Biar nggak boros biaya. Kemudian biar nggak nyemplung ke kompetitor. Oke? Bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa apa. Pokoknya pilih aja. Semua bahasa. Kalau kamu sudah yakin dengan pemirsa ini, kamu bisa simpan pemirsa ini.
Simpan pemirsa ini, simpan pemirsa. Apa nama pemirsanya, lalu klik simpan. Alright? Alright. Kemudian kita pilih penempatannya. Di mana iklan kita ini akan ditempatkan di Meta, Facebook, Instagram, Audience Network, Messenger. Wah, mana nggak kelihatan? Nah ini deh, tampilkan opsi lainnya. Klik. Ini dia, pengaturan penempatan. Pilih edit. Scroll. Beralih ke penempatan manual. Ini pilihnya ya, beralih ke penempatan manual. Klik. Perangkatnya apa aja? Seluler, handphone, sama desktop. Disarankan semua, pilih semua perangkat. Platformnya Facebook, Instagram, Audience Network, atau Messenger. Kamu bisa pilih. Mau semuanya? Boleh. Tapi kalau saya hanya pilih 2, Facebook dan Instagram. Walaupun 2, tapi berandanya saya pilih. Saya hanya menempatkan iklan saya di beranda Facebook dan beranda Instagram. Cerita dan Reels-nya saya pilih semua. Iklan in-stream-nya saya nggak perlu. Hasil pencariannya juga saya nggak perlu. Biar nggak boros. Jadi penempatan iklan ini hanya ada di sini. Beranda dan story dan Reels. Coba scroll ke atas, periksa satu-satu. Periksa ada yang ketinggalan nggak? Ya, bla bla ada yang ketinggalan. Kalau nggak ada, kliklah berikutnya. Sekarang kita masuk ke struktur yang ketiga, iklan. Nih, nama iklannya bisa disetting, bisa diedit, bisa sesuaikan dengan nama bisnismu. Oke. Oke. Iklan kemitraannya diaktifin nggak? Nggak usah. Identitasnya. Identitas ini halaman Facebook kamu dan akun Instagram kamu. Pilih. Pilih. Sekarang kita ke penyiapan iklannya. Oke, sumber materi. Sumber materi iklannya, unggah manual. Formatnya bisa gambar, bisa video, bisa carousel. Aktifkan iklan multi pengiklan. Ini diaktifin ya. Sekarang kita ke materi iklannya. Pilih media, pilih teks atau destinasi iklan Anda. Saya coba untuk pilih video. Pilih video bisa dari akun, bisa diunggah secara manual, bisa dari bisnis, ini kalau ada ya, bisa dari URL video, dari sumber YouTube misalnya, dan bisa dari halaman Facebook kamu. Saya mau coba ini, saya mau upload, lanjutkan. Untuk melihat tampilan iklannya, kamu bisa pratinjau iklan ini. Ini ada pratinjau iklan, aktifkan. Nah ini dia guys. Oke. Optimalkan materi iklan untuk setiap orang. Ini aktifin. Aktifin ya. Oke, sekarang teks utama. Teks utama inilah teks yang akan dilihat oleh audiensmu. Jadi, buatlah teks ajakan bertindak. Buatlah teks yang bisa mempengaruhi audiens untuk tertarik dengan bisnis kamu. Mungkin kamu bisa buat scarcity atau kekhawatiran atau ketakutan misalnya ya. Misalnya teks yang scarcity, tempat terbatas. Hanya 20 orang. Bagi kamu yang serius ingin membangun bisnis impor. Kamu bisa tambah judulnya. Judulnya apa? Misalnya seminar online bisnis impor. Deskripsi kamu bisa tambah, kamu bisa nggak tambah. Nah, karena saya destinasinya tadi URL situs web, maka saya harus masukin klinikbisnis.com. Oke, ini dia. Inilah iklan kita. Jadi audiens kita akan melihatnya seperti ini. Akan seperti ini. Scroll lagi ke bawah. Bagaimana dengan add-on browser ini? Biarin aja, jangan diubah, nanti berubah semuanya. Lihat ya, kita ubah ke telepon. Tuh, berubah kan? WhatsApp, tuh. Jadi nggak usah.
tombol ajakan bertindaknya apa? Apa tuh tombol ajakan bertindak? Ini nih, pelajari selengkapnya. Kan ada pelajari selengkapnya. Rubah. Daftar sekarang. Nih, daftar sekarang. Kalau kamu belanja, berarti beli sekarang. Mana? Beli sekarang. Belanja sekarang. Belanja sekarang. Saya pilih yang daftar sekarang. Alright, ini dia tampilan iklan kita nantinya. Untuk pelacakan otomatis karena sudah disetting di bagian struktur ad set. Oke, ini dia kawan-kawan. Periksa lagi ke atas. Periksa ke atas, kalau udah bagus, sudah benar, bla bla, nggak ada yang salah, kamu tinggal klik terbitkan. Ini dia ada terbitkan. Kliklah terbitkan. Terbitkan, menerbitkan 1 dari 3, menerbitkan 3 dari 3. Mari kita tunggu sampai penerbitan ini selesai. Oke, lihat detail. Selesai. Artinya apa? Iklan kita sudah selesai. Kita setting. Close. Lihat penayangannya ini sedang memproses. Dia tidak langsung aktif, diproses dulu. Meta sedang memproses pembaruan terkini untuk set iklan Anda. Ketika sudah disetujui, maka penayangan ini berubah menjadi aktif. Oke kawan-kawan, inilah cara membuat iklan di Facebook.